kamu copet ya? Sini, lepasin kasih. Lepasin. Lepasin kasoran. Lepasin. Lepasin. Udah ya, beli motor baru lagi aja. Masa pegawai negeri motornya butut? Ya, berarti ibu tuh nggak tahu. Ini namanya motor antik, bukan motor butut. Lagian juga ibu, ayah ini kan baru pegawai honorer. Kalaupun kita bisa punya uang lebih, itu lebih baik ditabung untuk kuliahnya si Hana. Ya udah, terserah ayah aja. Ayah, yuk berangkat. Ya. Aku berangkat dulu ya. Iya. Assalamualaikum. Salam. Loh. Hati-hati ya. Ya. Hana. Nah. Ya, Bu. Kan. Yuk. Ibu. Ah. Ah. Nana. Nana. Gile, romantisnya. Pakai dada-dadahan segala lagi. Iya, kayak orang kaya aja. Usil banget sih jadi orang. Emangnya nggak boleh romantis sama suami sendiri? Lagian tuh ya, suami saya tuh orang hebat. Udah jadi pegawai negeri. Emangnya suami situ-situ udah tua, masih cari kerja kemana-mana. Bang. Ini semua saya borong. Saya mau masak makanan spesial buat suami saya. Angkut, Bang. Beres, Bu. Kelurahan aja udah sombong. Makasih, Ayah. Nih. Kamu belum kasih uang. Ya. Yeay. Makasih, Ayah. Minggir, Pak. Mau lewat saya. Iya, bentar, Mbak. Iya. Bentar. Assalamualaikum. Salam. Han, ngapain masih di sini sih? Masuk yuk. Za, lama-lama gue benci deh sama sikapnya Cindy. Apa karena dia cantik, kaya, banyak disukain orang. Jadi bisa senaknya kayak gitu? Lu tuh gak kalah cantik kok dari si Cindy. Cuma bedanya... Apa? Karena gue miskin, terus dekil gitu? Enggak. Cuma bedanya tuh, lu tuh gak sombong. Lu tuh gak ngeselin kayak si Cindy. Terus lu tuh ngangenin. Bisa aja sih lo. Gitu dong, gak usah cemberut. Smile, don't cry. Bahagia. Maaf, Pak Sis. Lihat Pak Lurah nggak, Pak Sis? Saya tidak lihat, Pak. Mungkin dia keluar. Sekarang kan jam makan siang, Pak. Oh, ya sudah. Kalau gitu saya langsung ke ruangannya ya. Mau taruh berkas yang harus ditandatangani Pak Lurah. Iya, boleh. Silakan. Terima kasih, Pak Sis. Iya, sama-sama. Ahmad, kenapa tidak ketuk pintu dulu, Pak? Maaf, Pak. Saya pikir Pak Lurah nggak ada di ruangan. Saya hanya mau mengantar surat yang harus Bapak tanda tangani. Ya sudah, cepat taruh sini, Pak. Pak, cepat keluar, Pak. Ya, baik, Pak. Ya, ngomong-ngomong, abis aku lulus, aku jadi kuliah kan ya? Nah, pasti dong, Naya udah janji. Emangnya uangnya udah ada ya? Ya, lagi dikumpulin. Pendaftaran sekarang ini tinggal sebentar lagi ya? Emangnya keburu? Insya Allah sih keburu, Bu. Ya, gimana kalau cari uang tambahan ya? Cari muka aja sama Pak Lurah. Siapa tahu dapat bonus. Astagfirullahaladzim. Bu, ngomong kok kayak gitu sih? Bu, kalau rezeki itu nggak akan lari kemana. Ngapain harus cari muka segala? Itu namanya ayah kerjanya nggak ikhlas. Ayah, ibu kan tadi cuma ngasih saran aja. Pakai ceramah segala. Pokoknya ya, ibu nggak mau kalau uang belanja ibu
dikurangin gara-gara untuk nutupin uang kuliahnya Hana. Ibu nggak mau hidup pas-pasan. Malu sama tetangga ya? Pak. Bapak memanggil saya. Ini surat apa? Surat apa ini, Pak? Itu surat pemberhentian untuk Pak Ahmad. Maksud Bapak, saya dipecat, Pak. Memangnya saya punya salah apa, Pak? Pak Ahmad sudah lama bekerja di sini menjadi pegawai honorer. Itu karena memang Pak Ahmad belum pantas diangkat menjadi pegawai tetap di sini. Saya mendapat perintah dari pusat, Pak, untuk mengurangi tenaga honorer di sini. Maka dengan sangat terpaksa, Bapak saya berhentikan. Pak, saya mohon, Pak. Jangan pecat saya. Kalau saya dipecat, siapa yang kasih makan anak dan istri saya, Pak? Pak, saya mohon, Pak. Beri saya kesempatan. Ya, Pak, saya akan bekerja lebih baik lagi, Pak. Keputusan sudah dibuat. Jadi, silakan Bapak keluar. Pak. Za, apaan sih bikin kaget aja? Ke kantin yuk, gue lapar nih. Oh, duluan deh. Gue masih mau nonton nih. Alah, bilang aja lu pengen nontonin Alex kan, bukan nonton basket. Ya iyalah, Alex kan ganteng, pintar, jago main basket lagi. Gue juga gak kalah pinter, gue gak kalah ganteng nih. Apaan sih, Za, tuh Beda gak populer tipis kayak tau gak gua. sih sama dia. Minggir. Apaan Sin, sih? apa sih gangguin orang? Kalau mau nonton, di tempat yang lain dong. Udah, sabar udah. Enggak, Za, malah bisa ngalamin orang kayak dia. Udah setengah, gak sopan lagi. Yang gak sopan tuh lu. Dari tadi Juni juga tempat gue. Gue ke toilet bentar, terus lu nyerobot tempat gue. Lagi lu ngapain sih di sini? Hah? Mau caper sama Alex? Sediain deh kaca yang gede. Buat ngaca diri lo. Cewek cupu kayak lo, gak cocok dapetin Alex. Songong banget sih tuh anak. Alex. Cantik mau sombong. Han, mau kemana? Ngambek lagi tuh anak. Apa nih wajan ada pengoren? Berapa ini, Pak? Ini 50.000 Bu, kali 6 bulan. Yang ini? Oh ya ini 150 kali 8 bulan Bu. Nggak dapat diskon apa nih? Udah diskonnya ntar gampang. Duh, elah. Gayanya mau kredit barang-barang. Emangnya pada bisa bayar? Bu Dedeh, jangan sembarangan ya kalau ngomong. Lagian juga kalau kita yang kredit, apa urusannya situ? Kita yang bayar ya nggak? Saya cuma ngasih tahu aja. Suami situ-situ kan kerjaannya nggak jelas. Nggak kayak suami saya. Ya ampun, Bu Dedeh, ngomongnya gitu amat sih. Kalau nanti suaminya udah nggak kerja di kelurahan, baru tahu rasa loh. Jangan sembarangan kamu kalau ngomong. Enak aja kalau ngomong. Suami saya itu nggak bakalan dipecat. Atas dasar apa suami saya dipecat dari pegawai negeri? Hah? Yang ada, dia tuh bakalan naik jabatan, tahu nggak? Sombong banget. Bu, udah. Ya gimana sih? Orang lagi kesel sama ibu-ibu, tuh ngomongnya pada sembarangan. Bu, sekarang masuk ya. Ayah mau ngomong. Ya. Ayah mau ngomong apa sih? Oh, ayah mau jadi pegawai negeri ya? Mau diangkat jadi pegawai negeri ayah ya? Ya. Hana. Ih, ayah. Kenapa kok pulang sekolah kamu cemberut kayak gitu? Anak kesel ya. Anak benci jadi cewek jelek. Siapa bilang kamu jelek? Bagi ayah, kamu itu anak paling cantik. Tapi buktinya mana ya? Sampai sekarang aja nggak ada cowok yang suka sama aku. Bahkan kata orang,
Aku masa nggak pantas suka sama cowok? Oh. Kamu jangan dengerin omongan, ya. Sebab kecantikan itu datangnya nggak selalu dari muka. Dari hati dan sikap. Kalau kamu terus berbuat baik dan pintar, pasti semua laki-laki di sana datang ke kamu. Dan dengan cinta yang tulus, ya. Beneran ya? Ya iyalah. Udahlah, Hana. Jangan nangis, gitu aja nangis. Sekarang kamu konsentrasi sekolah ya. Nanti kalau nilai kamu bagus, pasti kamu dapat universitas unggulan. Mau nggak? Mau dong, Bu. Yaudah ya, kasih nasihatnya. Saya mau ngerjain baru. Itu banget, ayah. Ya. Tadi katanya mau ngomong. Mau ngomong apa sih? Ih, aung. Tadi katanya mau ngomong. Mau ngomong apa ya? Enggak ngomong apa-apa, udah. Lupain aja, ya. Saya masuk dulu. Ih, ayah. Tadi katanya mau ngomong. Lagi enak-enak ngomel sama tetangga, disuruh masuk. Udah masuk, aung. Ya Allah, kenapa tiba-tiba hamba harus menghadapi kenyataan sepahit ini, ya Allah? Apa yang harus hamba katakan kepada keluarga hamba, ya Allah? Hamba tidak sanggup lihat mereka bersedih, ya Allah. Ya Allah, tunjukkanlah jalan apa yang harus hamba lakukan. Amin, amin, ya Allah. Amin. Ayah. Hana, kamu tuh udah bangun? Ayah tumben sholat di sini. Biasanya di kamar. Iya, kebetulan ayah tadi bangun jam 3. Terus ayah mau sholat kok ngeliat ibu tidurnya nyenyak banget. Jadi ayah sholat di sini. Ayah habis nangis. Enggak. Itu tadi ayah pas berdoa kelilipan. Ya udah. Mendingan kamu siap-siap aja tuh. Udah mau terang, nanti terlambat sekolah, ya. Iya. Bu, aku berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah? Ayah belum siap-siap? Loh, ayah nggak kerja? Ayah... Kamu ini ngomong sembarangan. Mau ayahnya pengangguran? Mau makan apa kita? Iya, Hana nih kamu ada-ada aja. Mana mungkin ayah nggak kerja. Ya udah, ayah siap-siap dulu ya. Iya ya. Berantakan itu. Sampai. Kamu belajar yang rajin ya. Pasti dong ya, kan supaya bisa kuliah di universitas unggulan, ya kan ya? Ayah hebat. Oh iya ya, ngomong-ngomong, uang jajan belum dikasih nih ya. Iya ya sampai lupa. Nih, uang jajan kamu ya. Kasih ayah. Ya udah aku masuk ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, uang udah habis, pekerjaan nggak ada. Tapi saya benar-benar tidak sanggup mengatakan ini pada anak dan istri saya. Tentang apa yang terjadi pada diri saya. Apa yang harus saya lakukan, ya Allah?
Permisi Pak. Iya Pak. Apa di kantor sini masih ada lowongan pekerjaan? Maaf Pak, di sini sudah tidak menerima karyawan baru lagi Pak. Apa bisa minta tolong Pak, satu lamaran saya aja Pak dimasukin untuk bisa. Aduh, kalau itu saya tidak berwenang Pak. Sudah, kalau gitu terima kasih Pak. Iya, sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemana lagi saya harus cari kerjaan? Sudah lebih dari 5 kantor saya datangi, tapi nggak ada kesempatan kerja buat saya. Makan, Pak. Iya Pak, terima kasih, silakan. Ini ambil aja, Pak. Terima kasih Pak, nggak usah Pak, buat Bapak aja. Nggak apa-apa kok. Saya kebetulan beli 2, Pak. Terima kasih Pak. Nih, benar-benar nggak ngerepotin nih Pak. Enggak. Bapak kelihatannya baru datang ke Jakarta ya, Pak? Enggak. Saya tinggal di Jakarta kok Pak. Kebetulan saya habis cari-cari kerja. Dapat, Pak. Orang-orang seusia kita Pak untuk nyari kerja di Jakarta tuh boleh dibilang susah. Apalagi saya cuma tamatan SMA Pak. Ya, begitulah ibu kota. Makanya saya pilih jadi pemulung aja. Biarpun kelihatannya hina, tapi hasilnya lumayan, Pak. Buktinya, saya bisa nyekolahin 3 anak sampai SMA. Terus punya sepetak sawah di kampung. Gimana caranya, Pak? Gampang, Pak. Yang penting kita harus pandai-pandai milih barang yang bisa kita jual mahal, Pak. Kalau gitu, boleh ajari saya, Pak? Boleh, Pak. Kapan Bapak mau mulai? Abis ini juga boleh, Pak? Ya, Pak. Ya, saya bantu. Ya. Ini nih, Pak, cari barang-barang itu kalau bisa yang bisa kita jual mahal, Pak. Di botol-botol bekas gini, ke mobil-mobilan begini, Pak. Ke motoran gitu. Apa saja. Kardus juga boleh gitu. Itu harganya juga lumayan, Pak. Ya, silakan. Ini Pak, gini Pak ya. Ya kalau plastik mah nanti aja dulu, Pak. Ada kardus, ada botol, ada. Iya. Banyak yang lain, Pak. Ana, ujian nanti lu udah siap belum? Kalau misalkan lu belum siap, ikut bimbel aja bareng gua gimana? Tenang aja, Za. Gue udah cukup kok ikut pemantapan di sekolah. Jadi gue yakin gue pasti bisa ujian. Ya udah begitu. Hai Hana. Hai. Nanti lo pulang sekolah ikut pemantapan kan? Ikut. Nanti duduknya sama gue ya. Oh, nggak bisa. Hana dulu bareng sama gua, ya kan Han? Han, dulu bareng. Han, bareng. Wah, sekate-kate tuh orang tuh. Gua beri lu. Han. Hana. Itu si kutu-kutu ngerebut Alex dari gue. Orang ajar banget deh. Lihat tuh. Gue bakalan ngelakuin segala macam cara buat ngerebut Alex dari lo. Hana. Aduh, Zak. Apaan kok serius banget? Dengerin gua. Gua tuh nggak mau tuh deket-deket lagi sama Alex. Mending lu jangan dia deh. Kenapa kok tiba-tiba ngomong gitu? Ini demi kebaikan lu, Han. Gua nggak mau lu tuh dimusuhin Cindy gara-gara lu deket-deket sama Alex. Zak, tenang aja. Gue nggak takut kok sama Cindy. Kan Alex dulu udah deketin gue. Nggak salah dong gue. Tapi Han, Udah, Zak, tenang aja ya. Gak usah khawatir. Gue yakin kok semuanya pasti baik-baik.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok pulang jam segini ya? Saya kena macet, Bu. Motor ayah kemana? Motor ayah taruh di bengkel. Makanya ayah pulangnya naik angkot. Dan kena macet. Ibu bilang juga apa ya? Beli motor baru. Motor ayah itu udah nggak layak pakai lagi. Ya. Ngomong-ngomong ayah udah gajian belum? Sekarang kan udah tanggal 1 ya. Ibu mau bayar listrik, mau beli sembako, mau beli beras. Terus ibu mau bayar kreditan ya. Bu, gimana kalau barang-barang itu dikembaliin aja? Apa? Dibalikin ya? Ayah gimana sih? Masa dibalikin? Kayak orang susah aja. Ayah kan pegawai negeri. Masa barang-barang gitu aja? Bu, ayah ini cuma pegawai honorer. Dan sebentar lagi ayah sudah tidak dapat gaji. Karena apa ya? maafin ayah, Bu. Ayah istirahat dulu. Di sini, Pak. Ini Pak. Silakan beli. Pak. Motornya. Berapa motornya, Pak? Mogok nih, Pak. Gimana, Pak, motor saya? Wah, Pak, motor Bapak kayaknya susah dibenerin nih. Motor Bapak udah tua dan karatan. Dan kalau saran saya lebih baik motor Bapak dijual aja, Pak. Sebab kalau dibetulin, biayanya akan lebih mahal daripada harga motornya, Pak. Memangnya kalau dijual motor saya laku berapa, Pak? Standar motor Bapak sih 4 juta. Tapi harganya paling-paling bisa laku 2 juta, Pak. Ya. Ngomong-ngomong ayah udah gajian belum? Sekarang kan udah tanggal 1 ya. Ibu mau bayar listrik, mau beli sembako, mau beli beras. Terus ibu mau bayar kreditan ya. Ya, ngomong-ngomong, abis aku lulus, aku jadi kuliah kan ya? Gimana, Pak? Jadi, Pak? Ya. Kalau gitu motor saya jual sama Bapak ya. Alhamdulillah, saya dapat uang dari jual motor. Jadi pemulung nggak apa-apa deh. Yang penting halal. Itu jangan diambil. Itu buku anak saya. Sini, pergi kamu. Ibu, ada apa? Ayah, ini loh ya. Masa bukunya Hana diambil? Seenaknya aja ngambil buku orang. Bu, saya nggak ngambil buku, Bu. Bukunya udah di bak sampah. Saya pikir nggak dipakai lagi. Jadi saya ambil. Itu masih kepake tahu. Saya tadi nggak sengaja kebuang. Sini, pergi. Pergi. Awas ya kalau balik lagi ke sini. Bikin rusak pemandangan aja. Ternyata begitu hina profesi pemulung ini di mata istri saya. Lebih baik saya merahasiakan saja tentang hal ini. Ayah, ibu buatin teh ya. Iya, Bu. Ini uang gaji ayah. Alhamdulillah. Akhirnya ibu punya uang banyak lagi. Bu, kalau bisa jangan dihabisin, Bu. Sisain dikit buat tabungan.
kuliahnya si Hana. Iya, ayah tenang aja ya. Tapi ya, motor ayah kemana? Ya itu Bu, ayah jual. Loh, kok motornya dijual sih ya? Ayah mau dapat bonus ya? Ayah mau beli motor baru? Gitu dong ya. Motor butut dibuang aja ya. Serius ya motor baru? Iya. Yeay, asik. Dapat duit, dapat motor baru. Ya Allah, saya jadi bohong sama istri saya. Kilo ya Pak. Pak. Pak, kok segini Pak? Kan karung saya penuh Pak. Iya, tapi kan ini isinya cuma plastik-plastik. Minta dihargain berapa lagi? Makanya Bapak kalau cari tuh besi-besi, kaleng-kaleng tuh yang berat. Nanti pasti saya hargain mahal, ya. Oh gitu. Ya udah kalau gitu saya terima ya Pak ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yo, siapa lagi? Alhamdulillah. Biar cuma baru bisa dapat sedikit. Tapi lumayan. Disyukuri. Bisa buat tabungan untuk biaya kuliah. Bu, Bu, seragam ayah mana, Bu? Tapi ya, pagi-pagi udah ribut aja. Ya Allah, Bu, kok dicuci? Ya habis, bajunya udah bau banget. Emangnya ayah kemarin di kantor ngapain aja sih? Baunya udah kayak bau sampah kayak gitu. Iya, kemarin ayah ditugasin keluar, Bu. Jadi emang agak bau ya. Ditugasin kemana sih ya? Ayah ditugasin, ayah ditugasin ke pasar. Ya, udah dah, ayah pakai aja. Ini masih basah ya? Ya, biarin dah daripada nggak pakai seragam. Ayah, tuh motor barunya mana? Nanti aku gimana dong ya berangkat sekolahnya? Oh iya, uangnya belum kekumpul, Hana. Nanti kalau udah dapet bonus, sekalian kita beli mobil baru. Mobil baru. Iya. Neng, kamu sekarang naik angkot aja nih, bosnya. Ya. Naik angkot? Iya, udah. Gak apa-apa. Ayo siap-siap dulu. Ya udah kamu berangkat. Ya, nanti telat. Ya udah deh Bu, berangkat ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aman. Hah? Apaan sih? Bikin contekan nih buat ujian nanti. Sejak kapan lu nyontek? Oh, kan buat gue, buat Alex. Dia nggak sempet belajar tuh gara-gara sibuk basket. Serius lu? Wah, ini sih nggak benar namanya. Udah keterlaluan ini. Kalau dia mau pintar, harusnya dia tuh belajar, jangan males. Aduh, Zal, lo kenapa sih? Sinis banget sama Alex. Dia tuh nggak males tahu. Ini juga inisiatif gue sendiri. Gue sama Alex tuh udah janjian mau masuk kampus yang sama pas lulus nanti. Tapi Han, Aduh, udah deh, Za. Jangan gangguin gue mulu.
Gue tuh sayang banget sama Alex, dan gue bakal lakukan apapun buat dia. Ya, Sin. Lo pacaran sama Hana? Gue tadi sih dengar katanya lo mau pilih universitas yang sama dia. Enggak lah, gua sama dia cuma temenan kali, nggak lebih. Aku juga nggak nganggapin serius rencana itu. Cuman bohongin dia aja, biar dia seneng. Terus rela deh kasih contekan ke aku. Alex. Dari awal gue udah curiga sama lo. Udah! Pergi lo! Alex, sakit ya? Hah? Alex! Ngapain lo di sini? Ini semua salah lo. Gue? Gue ngapain? Nah deh, lo jujur aja. Tadi lo nyuruh Reza buat ngajar Alex, iya kan? Jujur lo. Reza? Jujur. Hana, gue pengen ngomong sebentar sama lo. Gue mohon lo jauhin Alex sekarang. Dia tuh pembohong. Dia tuh ngedeketin lo cuma gara-gara. Lo keterlaluan ya, Za. Seenaknya aja lo nyakitin Alex. Dengerin dulu penjelasan gue. Enggak, udah, Za. Gue gak bener lagi penjelasan dari lo. Lo bikin gue dibenci semua orang, Za. Gue benci sama lo. Hana. Aduh. Ayo. Ya. Ya. Pak. Assalamualaikum. Bu. Bu. Waalaikumsalam. Bu. Ayah, kakinya kenapa ya? Nggak beli, Bu. Ya Allah, terus. Anak, tolong ambilin kotak obat, nak. Nih, ayah kena beling nih. Coba lihat. Bu. Aduh, gimana caranya sih kok bisa kayak begini sih? Kenapa bisa kena beling begini ya? Ayah juga nggak tahu, Bu. Masa tiba-tiba aja ada beling di lantai. Makanya, kalau jalan itu hati-hati ya. Nggak lihat kiri kanan, bawah, atas. Aduh, ayah. Kayaknya parah deh lukanya. Ke dokter aja yuk. Nggak usah, nah, nggak usah. Loh, kalau infeksi gimana dong ya? Nggak mungkin. Besok juga pasti ayah udah sembuh. Ya. Coba deh, aku liat sepatu ayah. Parah apa sih belingnya? Ih, aduh ayah. Kotor banget sih sepatunya. Bau lagi. Nggak tahu tuh si ayah. Akhir-akhir ini sepatunya kotor, bau. Emangnya ayah ditugasin kemana sih sama orang kantor? Hah? Ya, ditugasin di tempat pembuangan sampah ya? Iya, tuh ibu tahu. Ya, ayah ditugasin sama dinas kesehatan untuk ngeliat tempat penampungan pembuangan sampah. Bu, aku berangkat dulu ya. Sarapan dulu dong, Hana. Nih, ibu udah buatin nasi goreng spesial buat kamu. Pakai telur, pakai ayam. Sayang kan kalau nggak dimakan? Yuk. Oh iya,
Ayah mana, Bu? Ayah kan udah berangkat dari habis sholat subuh. Loh, bukannya kakeknya masih sakit ya, Bu? Kok nggak ibu suruh istirahat aja sih, Bu? Kan kasihan ayah. Kamu kok nyalain ibu sih, Han? Kan ayahnya sendiri yang mau berangkat. Lagian tadi ibu lihat ayah nggak kenapa-napa deh. Jadi nggak masalah kan? Oh, terus ayah kerja pakai apa, Bu? Pakai sepatu? Sendal jep. Udah berapa tadi? 50. Iya bener. Kamu berapa? 75 sama. Pak Ahmad, makan dulu nih, udah siang. Pak Ahmad, makan siang nih. Iya Pak Ahmad. Ayo nih, makan nambah sakit tuh. Nambah sakit nih. Ayo makan Pak Ahmad dulu, Pak Ahmad. Mantap ini. Silakan, silakan. Saya tanggung ya. Misi, Pak. Maaf, Nak. Ini sampah plastik, Nak. Iya, Pak. Boleh saya minta? Ini sih, Nak. Bukannya itu bapaknya Hana ya? Bisa, apa sih? Gue mau pulang. Bentar dong. Please, bentar aja. Ya udah, apa cepetan? Ada satu hal yang pengen gue tanya sama lo. Emangnya bener ya? Bokap lo itu kerjanya sekarang jadi pemulung. Za, jangan sembarangan ya kalau ngomong. Ayah gue tuh kerja di kantor kelurahan, bukan pemulung. Ya, tapi tadi pagi gue lihat. Aduh, Za, apaan sih? Lo kenapa sih gangguin gue mulu? Kemarin lo ajar Alex, sekarang lo fitnah ayah gue. Mau tuh apaan sih, Za? Gue gak ada maksud buat fitnah bokap lu, Han. Oh, udah deh, Za. Sekali lagi lo cari masalah sama gue gak akan maafin lo. Karena Han, gue gak ada fitnah, Han. Rese banget deh, Reza. Seenaknya ngatain ayah pemulung. Ayah? Kok kayak ayah sih? Masa sih itu ayah? Nggak. Ayah itu kan kerja di kelurahan, pakai seragam. Masa sekarang pakai kaos oblong, bawa karung sih? Wah, ada barang nih. Rezeki nomplok nih. Ya Allah. Barang saya mana nih? Allah. Ya Allah. Siapa yang ambil? Mau kemana, Bu Kokom? Mau ngutang beras ya ke warung? Heh, sembarangan ya. Emangnya setiap orang mau keluar itu mau ngutang beras gitu? Saya itu habis dari kelurahan, habis memperpanjang KTP tahu? Oh, dari kelurahan? Bu Kokom pasti dong ketemu sama suami saya. Pasti suami saya juga lagi sibuk. Maklum, Bu Kokom kan tahu suami saya itu super rajin. Enggak tuh. Saya malah mau tanya sama Bu Dede. Apa benar kalau suaminya Bu Dede itu kerjanya di kelurahan? Masalahnya saya itu tadi nggak lihat dia loh ada di sana. Ya iya dong. Masa saya bohong? Ya, saya pikir Pak Ahmad itu kerjanya berhenti. Masalahnya saya itu tadi sempat dengar loh kalau ada pegawai yang baru dipecat. Orangnya udah tua, kerjaannya itu enggak becus ya. Saya pikir dia itu Pak Ahmad. Heh, jangan ngomong sembarangan ya Bu Kokom. Suami saya itu masih muda. Nggak mungkin lah ya kalau dipecat. Bang ngomong sama situ. Heh, saya juga sabel ngomong sama situ. Lagian siapa yang mau ngomong sama situ? Ya Allah.
Ampunilah dosa hamba. Hamba sudah berbohong sama istri dan anak hamba. Ya Allah. Tapi hamba ikhlas. Ikhlas melakukan semua ini, ya Allah. Asal keluarga hamba bahagia. Amin. Amin. Ayah. Anak. 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 Jadi ini kerjaan ayah selama ini. Anak, jangan salah paham dulu. Biar ayah jelaskan. Ya. Kenapa ayah nggak bilang dari awal ke aku sama ibu? Kenapa ayah bohong? Anak, tolong dengar penjelasan. Gak ya, aku nggak mau denger lagi. Ayah bohong, aku benci ayah. Anak, anak. Anak. Woi, hati-hati, Pak. Mak, kamu taruh mana, Pak? Iya, maaf ya. Untung nggak saya tabrak, pakai mata. Memang bapak yang salah. Kakak, kakak, tunggu ayah. Kakak. Hana. Iya, bentar, Mbak. Ya, bentar, bentar. Pemulung. Pada kenapa sih? Lo tawain gue? Anak pemulung dateng. Lo bilang apa tadi? Anak pemulung? Kenapa? Salah? Bener kan? Ih, lo tau dari mana kalau ayah gue pemulung? Hana, semua anak di sekolah ini juga tahu kalau bokap lo tuh seorang pemulung, termasuk Alex. Jijik gue. Sini! Alex, kamu pasti nggak percaya kan sama omongan Cindy? Kamu pasti nggak percaya kan kalau ayahku pemulung? Kamu pasti nggak percaya kan? Emangnya kenapa kalau kenyataannya kayak gitu? Bukan urusan gue juga kok. Bukan urusan gimana, Alex, kan kita pacaran. Pacaran? Gue tuh cuma nganggap lo teman doang kok, nggak lebih. Tapi... Hana? Lo kenapa? Lo nggak apa-apa kan? Za, ini pasti semua ulah lo kan, Za? Ulah gue maksudnya gimana sih? Ini pasti lo kan yang ngasih tau semua orang kalau ayah gue tuh pemulung. Iya kan? Plus lo sekarang, plus bikin gue malu. Han, ini pasti cuma salah paham, Han. Gue gak ada mau. Han! Hana, tolong dulu. Dengar penjelasan ayah. Ayah dipecat dari kelurahan. Secara tiba-tiba. Ayah nggak tahu. Apa kesalahan ayah. Dan ini sengaja ayah rahasiakan kepada kalian. Karena ayah nggak mau kalian tidak bahagia. Bahagia? Asal ayah tahu ya, gara-gara ayah, aku dihina di sekolahan. Ayah pikir aku bahagia. Hana, maafin ayah ya. Bukan maksud ayah. Udah ya, aku mau denger lagi. Aku benci sama ayah. Hana, tolong. Tolong jangan membenci ayah. Ya, tolong Hana. Ayo, akan ayah buktikan. Ayo. Pak Ahmad sekarang jadi pemulung. Ini Hana, ini uang buat kuliah kamu. Ya, ini ambil.
Ini uang ayah kumpulkan selama ayah memulung. Kata ayah berpikir sayang sama kamu. Ya, ambil semua. Tapi tolong jangan bilang sama ibu. Ayah takut ibu sedih. Ya. Kalau gitu, ayah nggak usah pulang ke rumah lagi. Aku mau punya pemulung. Hana, Hana. Waalaikumsalam, Hana. Kok jam segini udah pulang? Hana, jawab pertanyaan ibu. Kenapa jam segini udah pulang? Hah? Kamu bolos? Terus kenapa, Hana? Kamu berantem di sekolah? Hah? Jawab pertanyaan ibu, jawab. Itu mah udah biasa. Hana sedih itu karena lihat bapaknya jadi pemulung. Heh, ngomong apa tadi? Hah? Ngomong apa? Sembarangan aja kalau ngomong ya. Suami orang dikatain pemulung. Dasar tukang gosip. Kalau nggak percaya, tanya aja sama anaknya sendiri. Ya, buka pada. Dasar musil. Hana? Hana? Apa benar yang diomongin sama ibu-ibu tadi? Hah? Apa benar, Hana? Kalau ayah kamu itu mulung? Hah? Jawab pertanyaan ibu, Hana. Apa benar? Apa benar kata-kata mereka itu, Hana? Mereka bener, Bu. Ayah udah nggak kerja di kelurahan lagi. Ayah udah dipecat dan sekarang ayah jadi pemulung. Gak mungkin. Gak mungkin, Ana. Gak mungkin. Ibu kenapa? Ibu kenapa, Bu? Pak Ahmad. Pak. Pak bangun, Pak. Halo rumah sakit. Tolong segera kirim ambulans sekarang ke sini, Pak. Di sini ada kecelakaan. Di Jalan Pramuka 2 dekat Taman Kota, Pak. Sekarang, Pak ya. Ini nggak mungkin terjadi. Ini cuma mimpi, Ana. Ini nggak mungkin terjadi. Sabar, Ibu. Ini cuma mimpi, Ana. Ini nggak mungkin terjadi. Ini nggak mungkin terjadi. Ini cuma mimpi, Ana. Sabar ya, Bu. Nggak mungkin. Ibu, aku bikin teh hangat ya, Bu. Bentar ya, Bu. Bentar aja. Keluarga Bapak Ahmad? Iya, Dok. Gimana keadaan Pak Ahmad? Sementara ini pendarahannya sudah berhasil kami hentikan. Dan Pak Ahmad sudah siuman. Alhamdulillah kalau gitu, Dok. Maaf, apakah adik ini putranya Pak Ahmad? Oh, bukan, Dok. Saya teman anaknya. Kalau begitu, tolong segera hubungi keluarganya. Ada beberapa hal penting yang perlu saya sampaikan tentang kesehatannya Pak Ahmad. Saya sudah berusaha untuk menghubungi mereka, Dok. Tapi nggak bisa. Memangnya ada apa ya, Dok? Tulang kaki kiri Pak Ahmad mengalami retak. Samping itu, kami juga menemukan adanya infeksi yang sangat parah di telapak kaki yang sama. Kelihatannya lukanya sudah cukup lama. Satu-satunya tindakan yang harus kita lakukan adalah dengan cara kaki Bapak Ahmad harus diamputasi. Bila tidak, tentu kondisi kesehatannya akan semakin buruk. Tapi tindakan itu belum bisa kami lakukan tanpa seizin pihak keluarga atau pasien itu sendiri.
Untuk itu, tolong hubungi keluarganya secepat mungkin agar kami bisa melakukan tindakan medis sesegera mungkin. Iya dok, akan saya usahakan. Oh ya, kalau gitu saya permisi dulu. Iya dok. Maaf nak, anak siapa? Apa anak mengenal saya? Saya Reza pak, teman sekolahnya Hana. Saya sering lihat bapak waktu bapak ngantar anak ke sekolah. Oh gitu. Oh iya, kalau gitu terima kasih ya anak Reza sudah membawa bapak ke sini. Iya pak, sama-sama. Oh ya pak, saya boleh minta nomor telepon Hana yang lain nggak pak? Atau mungkin nomor telepon istri bapak? Soalnya Hana saya telepon gak diangkat pak. Ya untuk ngasih kabar mereka tentang keadaan bapak sekarang. Nggak usah nak Reza, nggak usah ngerepotin. Biarkan saja, mereka nggak perlu tahu keadaan bapak sekarang. Soalnya Hana sudah mengusir bapak dari rumah. Karena Hana nggak mau, malu punya bapak seorang pemulung. Mereka harus tahu pak, ini kan demi keselamatan bapak juga. Lagi pula, dokter kan nunggu keputusan dari mereka pak. Nak Reza, memangnya dokter bicara apa sama Nak Reza? Kata dokter, kaki kiri bapak harus segera diamputasi. Assalamualaikum, Dede. Oh. Mana ya? Oh. Oh. Jangan, Hana, jangan dibuka. Aduh, ibu berisik tahu bu. Temuin ibu tukang kreditnya. Aduh Hana, gimana ibu mau nemuin? Ibu kan nggak punya uang untuk bayar. Jangankan untuk bayar, buat berobat ibu aja ibu nggak punya uang, Hana. Ini semua gara-gara ayah kamu. Kita jadi sengsara. Bu Dede, keluar Bu. Yuk. Mas. Iya mas. Ada apa ya? Kok ngotok pintunya marah-marah gitu? Gini mas, saya mau nagih utang. Soalnya tadi saya gedor-gedor orangnya nggak keluar mas. Ini Bu Dede udah lama nggak bayar utang, gitu. Oh, iya ya. Oh iya. Kalau boleh tahu memang utangnya berapa duit ya? Dikit sih, cuma 500.000. Kok tukang kreditnya nggak ngetok-ketok lagi? Udah pergi kali bu. Coba lihat. Ya. Ada apaan? Bu, Reza bayarin utang ibu. Pak, ya. Sama-sama. Bu Dede, sekarang utangnya Bu Dede udah lunas. Dibayarnya nih sama Mas ini. Kalau gitu saya permisi dulu ya. Mas, mari. Ya, saya Reza, teman sekolahnya Hana. Saya datang ke sini buat nganterin hasil ujian Hana kemarin. Oh, gitu ya. Silakan masuk. Oh ya Han, ini hasil ujian lu kemarin. Alhamdulillah sih nilai rata-ratanya bagus semua. Gue yakin kok lu bakalan bisa lanjut ke universitas negeri kayak gue. Kayaknya gue nggak bisa kuliah deh, Za. Kenapa lu? Ya gimana mau kuliah? Uangnya aja nggak ada. Nih, Apaan tuh? itu uang hasil dari bokap lu mulung selama ini. Bokap lu sengaja nabung biar lu tuh bisa kuliah. Bawa lagi aja, Za.
bilang ke ayah gue kalau gue nggak berminat lagi untuk kuliah. Sorry Han, gue nggak bisa. Soalnya gue udah janji sama bokap lu harus ngasihin itu ke lu. Terserah lu mau ngambil apa enggak. Yang jelas gue udah lakuin semuanya pesan dari bokap lu. Gue pamit. Assalamualaikum. Za, tunggu Za. Za, kapan lo ketemu ayah gue Za? Di mana? Setelah lu usir bokap lu, dia kecelakaan Han. Jadi korban tabrak lari dan tergeletak di tengah jalan. Apa? Ya terserah lu mau percaya apa enggak sama gue Han. Yang jelas bukan gue yang nyebarin informasi tentang pekerjaan bokap lu. Han, mendingan lu datangin bokap lu deh. Sebelum semuanya terlambat. Lagian yang bokap lu lakuin itu semuanya buat lu dan buat nyokap lu doang Han. Tapi Za, ayah tuh udah bohong. Ayah nipu gue sama ibu soal kerjaan selama ini. Han, tapi dia ngelakuin itu dengan alasan yang cukup kuat. Saran gue, mendingan lu pertimbangkan apa yang telah bokap lu lakuin sama lu Han. Yang bokap lu lakuin ini semuanya buat lu. Cuma buat lu doang Han. Oh ya, sekalian gue pengen pamit ya. Semoga kita bisa ketemu lagi. Lo mau kemana? Gue mau ngelanjutin kuliah ke Jogja. Assalamualaikum. Engkaulah nafasku yang menjaga. Ngomong-ngomong, abis aku lulus, aku jadi kuliah kan ya? Pasti dong, udah jadi. Emangnya uangnya udah ada ya? Menjadi yang terbaik. Kau tak pernah lelah. Masa tiba-tiba aja ada beling di lantai. Coba deh, aku sepatu ayah. Parah sih. Ih, aduh ayah, kotor banget sih sepatunya, bau lagi. Semua yang terindah. Iya, tuh ibu tahu. Ya, ayah ditugasin sama dinas kesehatan untuk ngeliat tempat penampungan buat Ayah, di saat ku kehilangan. Ini Hana, ini uang buat kuliah. Hanya Ini ingatmu. Ini uang ayah kumpulkan selama ayah membunuh. Jauh Karena ayah sayang sama kamu. Ambil semua, tapi tolong jangan dibuat sama ibu. Ayah takut ibu sedih. Ya. Kalau gitu, ayah nggak usah pulang ke rumah lagi. Aku mau punya ayah pemulung. Hana, sebagai penopang dalam hidupku, kau berikan aku semua yang terindah. Itu uang hasil dari bokap lu mulung selama ini. Aku sengaja nabung biar lu bisa sembilan. Manggilmu ayah, di saat ku kehilangan arah, aku hanya mengingatmu ayah. Jika aku telah jauh darimu, aku hanya memanggilmu ayah. Di saat aku kehilangan. Ayah maafin Hana ya. Hana udah salah sama ayah. Hana, sebelum kamu minta maaf, ayah sudah maafkan, Nak. Saya yang meminta maaf sama kamu, sudah membohongi kamu sama ibu kamu. Enggak ya. Sekarang Hana ngerti kok kenapa ayah ngelakuin itu. Dan buat Hana,
Ayah tuh nggak salah. Ayah, sekarang kita pulang ya. Kita kumpul lagi di rumah. Ayo ya. Ayah nggak mungkin bisa pulang. Kenapa ya? Karena ibu pasti nggak mau terima ayah dalam keadaan seperti ini. Kamu saja yang pulang, nak. Ya, bisa pulang. Kalau misalnya ayah nggak mau pulang, aku juga nggak mau pulang. Aku mau jadi pemulung aja kayak ayah. Ya, anak, kamu jangan seperti ayah, ya, jangan. Ya udah ayah, ayah pulang ya. Kita kasih pengertian ke ibu nanti, ya. Ayo pulang ya, Ana mohon. Bu, ini ayah, Bu. Ngapain kamu kesini? Hah? Ngapain kamu kesini? Pergi! Pergi nggak? Pergi! Jangan ngomong itu dong, Bu, ke ayah. Dia yang udah bikin malu keluarga kita, Hana. Semua tetangga bilang ngeledekin ibu, nertawain ibu. Ibu dilecehin sama mereka. Ini gara-gara dia. Ibu pokoknya nggak mau lihat muka dia. Pergi nggak, Kak? Pergi! Bu, selama ini ayah juga tersiksa, Bu. Kasihan ayah. Ibu nggak peduli. Pokoknya dia harus pergi. Pergi nggak? Pergi kamu. Pergi kamu. Pergi. Saya nggak mau lihat lagi muka kamu. Pergi. Pergi. Pergi kamu. Kamu lihat kamu lagi. Ngapain kamu kesini? Pergi cepetan. Pergi nggak? Pergi. 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 Jangan pura-pura sakit kamu. Pergi. 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 Saya nggak mau lihat lagi muka kamu. Pergi. Ya Allah. Ya Allah. Bu. Ibu kenapa, Ibu? Ibu kenapa? Ibu kenapa? Ini gara-gara yang kamu ada. Darah tinggi ibu jadi kumat gara-gara dia. Ibu nggak mau tahu. Pokoknya dia harus pergi. Sudah pergi. Dia sudah pergi. Iya, ayah pergi. Ayah pergi. Hana, sudah. Ayah pergi ya. Ayah jangan pergi. Ayah jangan tinggalin kita dong ya. Hana, semua yang ayah lakukan itu untuk kebahagiaan kalian. Jadi, dengan kepergian ayah, kalau kalian itu bahagia, ayah ikhlas. Ayah jangan tinggalin kita. Ibu, ayah jangan pergi dong, ayah. Sudah, Hana. Ya. Assalamualaikum. Ayah jangan pergi dong. Ayah, ibu. Aduh, kepala ibu pusing. Sakit. Ayah, tunggu ya. Ayah jangan pergi ya. Jangan pergi. Hana, lepasin tanganmu, nak. Kalau kamu nggak lepas, nanti kamu sendiri yang akan malu. Ya? Enggak ya. Aku nggak peduli apa kata orang. Hana. Tuh, coba lihat. Bener kan pemulung? Pakai ngaku-ngaku kerja di kelurahan lagi. Iya, pemulung. Apalagi bininya sombong banget. Iya, dasar pemulung. Menjadi yang terbaik. Kalian semua tuh denger ya. Kau tak pernah. Ayah saya emang pemulung. Tapi jadi pemulung lebih berharga daripada pencuri. Jadi pemulung itu lebih terhormat daripada pengemis. Dan pekerjaan mulung itu lebih hal daripada koruptor. Dulu saya emang malu ayah saya itu pemulung. Tapi sekarang saya sadar kalau saya itu salah. Dan sekarang
Saya bangga punya ayah kayak beliau. Ku hanya mengingatmu, ayah. Jika aku telah jauh darimu. Maafin ibu ya. Ibu salah. Sama-sama, maafin ayah ya, Tiara ya. Iya. Nah, biar ayah bisa. Iya, bisa kan? Ayah bisa. Tuh kan. Ayah bisa. Bu, apa ibu masih mau nerima ayah dalam keadaan seperti ini, Bu? Kayaknya enggak deh. Tapi berhubung ibu sayang sama ayah dan Hana, ibu terima kok apapun kondisi ayah. Alhamdulillah. Tapi ya, kondisi ayah kan seperti ini. Gak mungkin kan ayah kerja sendiri atau jadi pemulung lagi. Gimana ya kalau kita buka usaha di rumah aja? Ya, Han? Hah, iya. Tuh, aku setuju tuh, Bu. Nih, kalau perlu, kita pakai uang tabungan kuliah aku aja. Biar makin banyak Bu modalnya, ya kan? Anak, jangan pakai uang tabungan kamu, nanti kuliah kamu gimana? Ayah, aku udah mutusin mau nyari kerja dulu nih ya tahun ini. Sambil bantuin ayah sama ibu usaha di rumah. Nanti kalau uangnya udah banyak, baru deh aku kuliah tahun depan. Gimana, Bu? Alhamdulillah, ya Allah. Ayah nggak sangka kalian seperti ini. Tapi ya, ngomong-ngomong, kita mau usaha apa ya? Tapi yang halal ya. Ayah ada ide. Apa ya? Pasti pas buat kita. Apaan tuh ya? Idenya pasti bikin kita sukses. Dan Hana bisa terus kuliah. Ayah. Pokoknya kita usaha bersama. Ya. Kita bisa berhasil. Pak Amir, saya mau mengucapkan benar-benar banyak terima kasih kepada Pak Amir. Berkat Pak Amir, saya bisa seperti ini. Sama-sama Pak, Ibu. Saya juga ngucapin terima kasih melihat kegigihan Bapak membuat saya termotivasi hingga bisa seperti sekarang ini. Terima kasih, sama-sama Pak. Saya permisi dulu Pak. Ya. Bu, Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Raja, tolong dirapiin ya yang sebelah sana ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak. Ya. Reza. Iya. Hananya ada? Ada, Reza. Coba kamu lihat di belakang rumah sana. Sana sendiri ya. Oh iya, yaudah. Dalam dulu ya. Butuh bantuan nggak? Reza, lo ngapain di sini? Katanya mau kuliah di Jogja. Iya, gue memang bakal pergi ke Jogja. Tapi gue mau mampir dulu. Mau pamit sama orang tua lu, sama lu juga. Ya, kali aja lu kangen sama gue. Ya nggak? Apaan sih lo? Jakarta Jogja tuh deket kali. Kalau gue kangen ya tinggal naik kereta atau bus juga nyampe. Serius lu bakal kangen sama gue? Iya bisa aja, kenapa emang gak boleh? Oh, iya, boleh banget kalau lu kangen sama gue. Boleh banget. Tapi, oh ya, ada satu hal yang belum gue omongin sama lu. Dan gue gak pernah dapat kesempatan itu. Apaan tuh? Sebenarnya dari dulu gue tuh udah suka banget sama lu. Ya udah nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting lu udah tahu isi hati gue ke lu kayak gimana. Tapi
setelah gue kelar kuliah, gue bakal datang ke sini lagi buat nagih jawaban hari ini. Gimana? Ngapain pada di sini? Tahu tuh. Pacaran kok di sini? Masuk yuk makan siang. Ibu udah masakin kok. Oh, iya Tante, Om.